ke salah satu penjahatnya. Dia bilang, oke, gue salah satu penumpang, tapi gue nggak peduli sama penumpang lainnya. Yang gue mau, gue cuma pengen pulang. Gue pengen ketemu sama keluarga gue. Terus untuk hal itu, untuk mewujudkan hal itu, gue pengen ngebantuin lo sebagai penjahat melaksanakan apa yang sedang lo laksanakan sekarang. Jadi gue mau ngobrolin film series ya. Film series yang judulnya Hijack, atau bahasa Indonesianya ini ya, pembajakan pesawat gitu. Jadi ada cerita utamanya, tema besarnya nih. Hijack ini adalah sekelompok penjahat yang menyabotase atau menyandra seluruh penumpang di dalam satu pesawat besar gitu. Nah, Hijack ini sebenarnya gue udah nunggu lama banget sih, karena trailernya kan beberapa kali gue lihat dan menurut gue menarik gitu. Karena nggak tahu ya, gue pribadi suka banget sama film-film yang bertemakan film-film yang settingnya gitu ya, pesawat terbang atau kapal laut gitu. Kayak kalau kapal laut kan ada Le Popeye, terus ada Captain Ahab dulu ya, banyak. Terus ada Titanic, banyak lah. Terus kalau pesawat terbang apalagi ya, film-film yang latarnya pesawat terbang tuh ada Plane, ada apa, banyak ya. Siapa sih yang mainnya cewek yang ngerasa kehilangan anaknya tuh di dalam pesawat tuh, gue lupa lagi judulnya. Sandra kalau nggak salah, siapa sih? Tapi itulah maksudnya, film-film yang temanya, isi ceritanya full di dalam pesawat atau di dalam kapal laut tuh gue suka banget gitu. Entah kenapa ya, jadi vibes-nya tuh gila gitu. Karena kan mungkin ya, kalau misalkan lu berada di posisi lu berada di dalam sebuah kapal laut di tengah lautan besar, terus kalau apalagi kalau lu di atas ini ya, di dalam pesawat terbang, lu ada penjahat di sana, lu nggak bisa minta tolong ke siapa-siapa selain ke orang-orang yang ada di dalam pesawat itu gitu. Mungkin itu kali ya kenapa film-film yang lokasinya gitu ya di pesawat terbang atau di kapal laut tuh keren, enak gitu ditontonnya, dinikmatinya secara film ya. Kalau real kan wow, gila juga. Maksudnya gue aja nonton film yang bertemakan seperti itu gitu ya, film-film yang settingnya tuh di pesawat terbang dan di kapal laut gitu ya, di lautan, ngeri gitu. Gimana ya kalau misalkan gue ada di posisi seperti itu? Gue sih nggak berani gitu ngebayanginnya ya, karena apalagi film-film yang ngegambarin setiap adegannya tuh gila gitu, kena banget di kita gitu, cara mereka ngegambarin adegan demi adegannya. Nah, balik lagi ke ngomongin film Hijack, film series ya. Gue baru nonton 2 series kurang sih. Jadi 2 series kurang. Gue baru nonton 2 episode kurang, karena episode keduanya gue baru setengah sih, karena ketiduran juga tuh. Nah, jadi menurut gue ini patut banget lo tonton gitu ya. Pertama karena gue suka sama temanya gitu ya, pesawat terbang yang di hijack, yang dibajak sama sekelompok penjahat. Nih penjahatnya juga banyak gitu. Terus yang kedua, emang story-nya menurut gue oke sih. Nggak cuman sekedar film yang syutingnya di pesawat gitu ya, temanya gitu ya, latar belakangnya di pesawat, tapi memang story-nya bagus gitu. Gue kalau misalkan filmnya tentang pesawat terbang tapi story-nya nggak oke juga nggak bakal gue rekomen sih. Tapi ini asli nih gue rekomen secara film ya. Lo wajib banget nonton. Kenapa alasan selanjutnya kenapa lo harus nonton film series ini? Karena mungkin yang mainnya Idris Elba tuh udah banyak main film kan ya. Tapi ya ada Thor, ada banyak sih ya. Ada Extraction 2 sama Chris Hemsworth. Cuman gue belum nonton sih yang Extraction 2. Tapi maksud gue Idris Elba nih tokoh yang menurut gue oke gitu. Jadi si Idris Elba nih, gue ceritain plotnya sedikit aja karena kalau banyak ya, lu banyak lah di internet, lu bisa baca wiki atau apalah.
Plotnya ini jadi ceritanya Idris Elba, tokoh yang diperankan oleh Idris Elba, dia naik pesawat kelas bisnis ya, kelas bisnis gitu, kelas utama, kelas 1. Dan di awal-awal tuh dia terlihat kayak, oh ini si Idris Elba ini emang orang yang udah biasa naik pesawat gitu, karena banyak ground staff di bandara itu dan beberapa pramugari di sana kenal sama si Idris Elba gitu. Jadi ini Idris Elba nih emang udah sering bepergian lah. Nanti lo tahu bahwa ternyata Idris Elba kenapa sering bepergian naik pesawat terbang, karena emang dia nih tipe pekerjaannya adalah seorang negosiator gitu. Jadi kalau ada perusahaan yang kayaknya susah banget gitu negosiasi sama pihak lain, nah Idris Elba nih dipanggil buat menegosiasikan sesuatu itu, dan dia orang yang jago banget negosiasi, diceritakannya seperti itu. Lanjut, pas dia naik pesawat, dia mulai nggak mulai merasa aneh sih, tapi Idris Elba ini karakter yang modelannya tuh punya sifat atau punya karakter yang ngelihat apa-apanya tuh didetailin gitu. Jadi kayak misalkan ada orang berantem, dia liatin kenapa nih orang berantem ya gitu. Terus ada orang bisik-bisik, dia liatin. Jadi pertama memang ini membantu banget lu sebagai penonton untuk tahu suasana atau jenis-jenis orang yang ada di dalam pesawat itu. Yang kedua, karakternya Idris Elba nih memang harusnya seperti itu gitu di dalam film ini. Kenapa? Karena karena profesi dia di dalam film itu kan seorang negosiator, dan juga dia adalah salah satu tokoh utama di dalam film itu. Jadi make sense gitu. Kita lewat mata Idris Elba jadi tahu siapa penjahatnya, apa yang penjahat mau, penumpang pesawat seperti apa yang bakal bikin suasana dalam film itu mencekam gitu-gitu deh. Jadi pokoknya nih mata penonton diwakili oleh pandangan, perasaan, pemikirannya Idris Elba gitu. Dan uniknya di dalam film ini selain itu ya, kok gue langsung ngomongin uniknya sih. Lanjut dulu nih plotnya nih. Ya jadi pokoknya di dalam pesawat tuh Idris Elba nih emang tipe-tipe pria yang nggak mau diganggu, dan dia nggak mau ngeganggu orang. Tapi kalau lu ngeganggu, dia bakal bilang, bro lu diem aja deh, gue lagi mau fokus di dalam pesawat gitu. Karena emang kepergian si Idris Elba ini di dalam pesawat lagi mau ketemu mantan istrinya gitu. Dan mantan istrinya ini udah punya pacar baru lah ceritanya di London ya. Jadi ini keberangkatan, ini adalah keberangkatan pesawat yang dinaikin sama Idris Elba ya. Keberangkatan pesawat dari Dubai menuju London gitu. Jadi ceritanya si Idris Elba ini baru mau pulang dari Dubai. Dia habis kerja lah di Dubai. Ya itu tadi ya, dia menangani kasus atau masalah perusahaan untuk menegosiasikan sesuatu gitu. Terus di film ini juga gue sebagai akhirnya gue banyak tahu nih. Bukan banyak tahu ya, gue pertama banyak tahu, yang kedua ada banyak pertanyaan juga di dalam kepala gue gitu. Kalau kita naik pesawat biasanya kan kalau kita naik pesawat tuh sebelum pesawatnya take off ya, sebelum pesawatnya lepas landas, biasanya kan ada pramugari itu yang memeragakan hal-hal apa aja yang harus dipatuhi sama kita sebagai penumpang. Kalau misalkan pesawatnya mengalami mengalami kerusakan atau mengalami masalah-masalah apapun ya yang bikin takut, itu kan ada ininya ya, ada simulasinya gitu, digayain gitu. Kalau kita nyemplung gitu, amit-amit ya, nauzubillah, ini ada life jacket, ada peruit gitu kan, dikasih tahu kan. Nah, setelah gue nonton film series yang judulnya Hijack ini, gue jadi punya pertanyaan gitu. Pertanyaannya adalah, nggak pernah ada di pesawat, ya mungkin jangan juga ya, hal-hal apa yang harus dilakukan jika sebuah pesawat di hijack gitu. Akhirnya gue muncul
memunculkan pertanyaan seperti itu ketika gue nonton film series ini. Iya bener juga ya. Maksud gue kan kalau pesawatnya misalkan timbul asap gitu kan, jangan panik, ambil alat pernapasan gitu. Tapi kalau pesawat di hijack, kita nggak pernah tahu tuh. Kalau ada orang jahat di dalam sebuah pesawat, kita nggak pernah tahu kita harus ngapain gitu. Nggak ada prosedurnya kayaknya. Ya paling prosedurnya kalau dalam film hijack yang gue tahu ya, ketika lu menemukan sesuatu kejanggalan di dalam sebuah pesawat, lu lapor ke awak kabin gitu. Nanti awak kabin yang ngasih tahu kita harus apa gitu. Oh mungkin gitu kali ya. Tidak dibicarakan seperti kalau ada masalah di pesawat kayak gimana. Tapi apapun hal-hal yang janggal di dalam pesawat, penumpang wajib memberitahukan ke awak kabin gitu sih. Iya mungkin gitu ya. Karena yang gue lihat di film hijack nih gini, gitu. Jadi ada anak kecil, salah satu penumpang di pesawat itu, dia masuk ke toilet. Pas dia mau cuci tangan atau mau ngambil tisu gitu, tiba-tiba dia kaget karena dia ngelihat satu butir peluru yang disembunyikan di dalam toilet itu. Nah, hal yang dia lakukan, dia ngasih tahu ngasih tahu penumpang sih, yang sebenarnya ternyata penumpangnya juga adalah salah satu komplotan penjahat ya. Tapi anyway, jadi ada tombol nih di atas kepala lu yang kalau lu pencet nanti ada awak kabin yang datang ke lu menanyakan ada apa, lu mau nanya apa, manggil gua lewat tombol di atas kepala lu gitu. Nah si anak cewek ini akhirnya ngasih tahu gua nemuin ini gitu. Jadi gitu ya, maksudnya akhirnya, jadi menurut gue film yang bagus juga film yang menambah wawasan lo, nggak cuman menghibur lo secara visual, tapi memberikan banyak pelajaran, memberikan banyak informasi, memberikan banyak ilmu pengetahuan saat atau setelah lu menontonnya gitu. Menurut gue film yang bagus tuh seperti itu sih. Dan hijack ya gue banyak tahu nih. Dan mungkin gue akan lebih banyak tahu tentang pesawatan, asik, ilmu perpesawatan. Terus ya tentang psikologis juga. Sebenarnya banyak sih, gue setiap kali gue nonton film, emang gue nggak pernah cuman pengen menghibur diri aja saat menonton film itu. Ada juga sih ya gue cuman pengen menikmati filmnya aja, kayak komedi horor gitu kan, gitu. Tapi maksud gue ada selipan-selipan pengetahuan yang memang yang memang cocok ada di film itu. Kayak misalkan film tentang pesawat, ya mau nggak mau nanti lo akan menambah wawasan lo, pengetahuan lo tentang pesawat itu seperti apa sih, SOP di dalam pesawat seperti apa, dan sebagainya gitu kan. Dan menurut gue itu menarik gitu. Jadi nonton film pada akhirnya bukan sembarang atau bukan cuman sekedar menghibur diri aja, tapi ada banyak ilmu pengetahuan yang bisa lo dapatkan saat dan setelah lo menonton film itu. Ya contohnya di film hijack inilah. Terus hampir setiap film-film hijack pembajakan ya pesawat sih, terutama yang gue tonton, biasanya penjahat itu panik banget kalau ada beberapa penumpang, 1-2 orang penumpang yang nakal gitu. Nge-hijack bank juga, film heist juga kan, kalau ada beberapa nasabah atau beberapa orang yang nggak nurut sama penjahatnya, biasanya penjahatnya tuh kalang kabut gitu ya. Dan biasanya orang-orang kayak gitu langsung digebuk sama penjahatnya, entah ditakol, entah pokoknya dibikin kapok lah, dibikin bahan percontohan buat orang-orang lainnya biar nggak nakal gitu, biar nggak nyusahin si penjahat. Dan di hijack pun terjadi gitu ya, cerita seperti itu. Tapi menurut gue biasanya series biasanya di episode 1 tuh kurang seru gitu, karena pengenalan tokoh dulu, pengenalan karakter, pengenalan dunia karakter yang kita tonton gitu ya. Kayak Breaking Bad menurut gue pribadi, episode 1-nya bukan yang nggak seru, tapi kayak oh ya udah, gue cuman dikasih tahu aja dunianya ini seperti ini. Tapi ternyata di episode kedua dan seterusnya sampai season akhir, season berapa tuh, 5 apa berapa, seru gitu. Nah kalau di hijack ini gue menemukan episode 1-nya gila. Episode 1-nya santai-santai, sedep gitu lah, dan keren banget gitu, nikmatin banget gue. Terus di episode 1 ditutup dengan Idris Elba bilang ke siapa,
ke salah satu penjahatnya. Dia bilang, oke, gue salah satu penumpang, tapi gue nggak peduli sama penumpang lainnya gitu, kata Idris Elba gitu. Yang gue mau, gue cuma pengen pulang, gue pengen ketemu sama keluarga gue. Terus untuk hal itu, untuk mewujudkan hal itu, gue pengen ngebantuin lo sebagai penjahat melaksanakan apa yang sedang lo laksanakan sekarang. Jadi gue tahu itu pura-puranya Idris Elba aja sih, karena kan si Idris Elba ini kan emang negosiator ya, negosiator ulung lah digambarnya. Iyalah, gila, udah di-hire sama orang Dubai. Pokoknya ke berbagai negara nih Idris Elba nih kerjaannya nih, negosiasi gitu. Dan dia di ending episode 1 digambarkan scene-nya tuh bernegosiasi dengan penjahat. Tapi si penjahat ini nggak tahu ya kalau Idris Elba ini kerjaannya adalah seorang negosiator perusahaan gitu. Itu keren. Terus langsung pas Idris Elba bilang, gue mau ngebantuin lu deh melaksanakan tindak kejahatan ini gitu. Tapi akhirnya langsung ditutup, episode 1 selesai. Di episode keduanya memang si penjahat ini nggak mau ya, belum mau dibantuin sama Idris Elba gitu. Ini keren sih, keren. Patut lo tonton. Hijack, pembajakan pesawat. Bisa lo tonton di Apple TV ya. Bisa lo tonton di Apple TV. Keren banget. Terus gue lupa nih sosok pilot gitu ya, pemeran pilot dalam film Hijack, film series Hijack ini gue lupa siapa namanya. Tapi dia sering banget main film kok, gue lupa. Oke, thank you, sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa klik like, share, komen, subscribe. Dukung terus channel ini. Thank you.